Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan selalu bersama kita. Perkenalkan, nama saya Diani Primasari Sukamdi. Saya adalah dosen dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan memberikan PDD UKT-PT. Untuk kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Teknologi Farmasi yang fokus pada tablet effervescent. Di sini adalah pemaparan rencana pembelajaran semester untuk blok teknologi sediaan farmasi. Nanti capaian pembelajaran yang akan dibebankan pada mata kuliah terdiri dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 8, dan CPL 9. Kemudian di dalamnya nanti akan terdapat beberapa CPMK. Di sini ada CPMK untuk tablet effervescent, nanti akan fokus kepada CPMK untuk pengembangan formulasi, kemudian produksi, serta kontrol kualitas sediaan padat. Fokusnya kembali untuk sub CPMK yang ada di sini adalah nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami formulasi teknologi pada sediaan tablet effervescent. Poinnya ada di sub CPMK 12.5. Deskripsi dari blok teknologi farmasi sendiri adalah merupakan bagian pembelajaran akademik yang mempelajari tentang proses pembuatan, pengembangan, dan evaluasi mutu sediaan farmasi. Sediaan farmasi yang tercakup dalam blok ini adalah sediaan padat, sediaan semi padat, dan sediaan cair. Kemudian di dalamnya nanti tujuannya adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep formulasi dan teknologi pada sediaan farmasi. Untuk materi pembelajaran yang terdapat pada blok ini adalah materi pembelajaran tentang tablet, tablet salut, tablet kunyah, tablet effervescent, jenis tablet lain, kapsul, solusium, kemudian sirup, eliksir, emulsi, gel, salep, suspensi, suppositoria, dan sediaan bahan alam. Fokusnya nanti yang akan saya berikan adalah tentang tablet effervescent. Metode pembelajaran yang digunakan dalam blok ini ada dua macam. Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah luring. Untuk daring sendiri nanti dilakukan secara sinkron, yaitu dengan Zoom atau MS Teams atau Google Meet. Kemudian secara asinkron nanti bisa dilakukan melalui LMS. Dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan MyClass. Kemudian nanti berupa tugas, kuis, dan forum. Kemudian nanti untuk pembelajaran secara luring nanti akan dilakukan tatap muka di kelas. Untuk yang asinkron nanti akan dilakukan dengan LMS My Class juga. Kemudian nanti di dalamnya ada tugas, kuis, dan forum juga. Berikut adalah contoh dari LMS yang kami gunakan di My Class. Ini adalah untuk halaman yang digunakan untuk blok 12 atau teknologi sediaan farmasi. Kemudian nanti nilai yang akan diberlakukan pada blok 12 ini dalam blok teknologi sediaan farmasi berupa tutorial 30%, praktikum 20%, MCQ 40%, tugas 10%. Sehingga nanti akan digabungkan menjadi nilai akhir blok berupa 100. Baik, selanjutnya setelah ini adalah video pembelajaran mengenai topik tablet effervescent. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kelas untuk blok teknologi farmasi. Hari ini saya akan mengajarkan tentang tablet effervescent. Oke, apakah tampilannya terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Oke, terima kasih. Baik, untuk tablet effervescent ini tampaknya sudah nggak asing lagi ya.
Menurut kalian nih, apa sih yang dimaksud tablet effervescent? Siapa yang bisa? Tebak-tebakan aja. Siapa yang bisa? Lupa, belum pernah pakai, atau gimana? Yang pertama terlintas kalau kalian mendengar tablet effervescent. Tablet yang dilarutkan di air, Ibu. Tablet yang dilarutkan di air. Berarti dia punya penggunaan khusus ya. Oke, kita lihat yuk. Kalau melihat dari gambar ini, pasti langsung terlihat, oh iya, yang ini ya. Jadi, tablet effervescent adalah salah satu jenis tablet yang dia identik dengan tadi. Menurut Sania adalah dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Jadi, di dalamnya ada sumber asam dan sumber basa. Gitu ya. Itu prinsip dari penggunaan atau pembuatan tablet effervescent. Kemudian dari tablet ini punya beberapa kategori bahan aktif. Yang bisa diformulasikan menjadi tablet effervescent adalah zat aktif yang sulit dicerna atau dirusak di lambung. Kemudian yang sensitif pH adalah lagi yang dia itu membutuhkan dosis yang besar. Namun kalau dosis yang besar kan kita tidak bisa langsung meminumnya sekaligus ya. Kemudian ada juga zat aktif yang sensitif terhadap lembab cahaya dan oksigen. Nah, tadi seperti yang dikatakan Sania bahwa kalau effervescent itu kita harus melarutkannya dalam 1 gelas air, ya. Nah, jadi dia kita masukkan ke dalam 1 gelas air, kemudian kita tunggu dulu sampai melarut, baru bisa kita ini nikmati atau kita minum. Dari sini kita bisa melihat beberapa titik kritis dari preformulasinya sediaan tablet effervescent. Pertama, aspek ketersediaan hayatinya. Bagaimana kita bisa menemukan ya bahan baku dari tablet ini. Kemudian reaksi yang terjadi, apakah memang sudah betul reaksi yang terjadi itu berdasarkan bahan baku yang ada di dalam tablet tersebut. Dan yang ketiga, karakteristik bahan baku. Karena tidak sembarangan tablet ini bisa diformulasi karena dia punya karakteristik tersendiri. Kemudian ini adalah beberapa bahan tambahan dalam tablet yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah bahan penghancur atau disintegran. Di sini ada beberapa contohnya juga. Bisa kalian lihat ada amilum, ada avisel, ada asam alginat gitu ya. Kemudian bahan pengisi. Bahan pengisi ini yang dia membentuk tabletnya itu supaya dia menjadi bentuk yang utuh ya, yang lebih berat lagi. Karena kalau kita pakai zat aktif saja berarti dia hanya sedikit isinya atau dia tidak bisa membentuk sebagai tablet. Kemudian bahan pemanis, ini yang menjadi salah satu daya tarik dari tablet effervescent. Dan ada bahan pengikat juga. Selain itu, kita juga harus menambahkan sumber asam, sumber karbon dioksida juga. Biasanya dalam sumber asam ini yang digunakan adalah asam sitrat dan asam tartrat. Kemudian untuk bahan karbon dioksida yang awam, biasanya maksud saya yang biasa dipakai di sini adalah natrium bikarbonat. Bahan pemanis juga ada beberapa contohnya, bisa dia dalam bentuk water soluble atau yang spray dried wafers. Kemudian bahan pengikat kita punya contohnya adalah PVP. Kemudian ada juga kita harus menggunakan beberapa bahan yang ekstra granulernya. Di sini ada bahan pelincir, ada glidan, contohnya ada lubrikan juga apa yang dibutuhkan untuk dalam formulasi tablet effervescent tersebut. Kemudian dalam pembuatannya, seperti kita tahu ya, kalian sudah mendapatkan dasar formulasi untuk tablet. Dasar formulasi tablet kita bisa menggunakan ketiganya juga untuk tablet effervescent, yaitu granulasi kering, granulasi basah, dan tablet penggunaan tempa langsung, metode tempa langsung. Nanti yang mempengaruhi apa adalah metode pembuatannya itu dari dosis dan sifat zat aktif yang digunakan.
Kemudian evaluasinya yang digunakan atau yang kita ujikan pada tablet effervescent itu adalah evaluasi granul juga, sama seperti tablet konvensional. Ada kadar airnya, kita cek dulu. Kemudian daya alir granulnya, sudut diam, dan ada kompresibilitas juga. Kira-kira nih, kalau misalnya daya alir granul itu untuk apa sih? Kenapa kita membutuhkan uji daya alir? Apakah dia harus mengalir seperti air? Kira-kira kenapa? Kok dia kita biarkan si granul ini harus mengalir? Ada yang tahu? Fungsinya nanti clue-nya adalah eh, pembentukan. Apa kira-kira kalau clue-nya pembentukan? Wah, lupa semua. Nanti dicek ya, silahkan di daya alir granul ini nanti hubungannya dengan pembentukan tablet ya, dalam pengempaan tablet seperti itu. Kemudian untuk setelah tablet effervescent itu terbentuk, maka kita harus menguji juga evaluasi fisik dari tablet tersebut. Di antaranya adalah uji keragaman bobot ya, kemudian uji keragaman ukuran, uji kekebalan atau pengempaan tablet, ada uji friabilitas, ada uji waktu hancur, dan ada uji disolusi. Nanti di sini kita bisa menggunakan pedomannya atau referensi untuk semua uji atau evaluasi dari Farmakope. Farmakope terbaru ada di Farmakope 6 tahun 2020. Namun ada beberapa uji juga yang sudah tidak ada di situ. Bisa kita lihat juga dari USB. Sepertinya misalnya kita butuh beberapa uji namun sudah tidak update di Farmakope 6, kita bisa melihat di Farmakope 5 tersebut. Di Farmakope 5, mohon maaf. Jadi kita bisa cek nanti di situ apakah memang dibutuhkan ujinya atau tidak, ya. Kemudian kalau dari pengemasan tablet, di sini kita bisa lihat kalau pengemasan tablet effervescent itu kan khusus ya, beda ya sama tablet yang lain. Nah, pengemasan tablet ini bisa kita lihat dari proses pengendalian kelembabannya. Nanti kita lihat harus ada di kelembapan 25% dengan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian bentuk dan bahan kemasan juga tertentu. Kalian bisa lihat tadi di awal ada bentuk-bentuk tertentu untuk yang tablet effervescent dibandingkan dengan tablet konvensional yang lain. Nah, berdasarkan hal ini, sebelum saya kasih tugas nih, silahkan misalnya ada pertanyaan bisa diajukan. Monggo. Ya, silahkan, Astuti. Terima kasih Bu, izin bertanya Bu, untuk keuntungan formulasi dari tablet effervescent dibanding tablet konvensional itu apa ya Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Astuti. Untuk keuntungan dari tablet effervescent ini biasanya lebih disukai daripada apa namanya tablet konvensional itu karena rasanya. Tadi kan kita harus menambahkan pemanis ya waktu formulasi ya. Jadi dia lebih disukai karena kita dapat sensasi manis. Kita bisa memilih rasa-rasa yang mungkin cocok di lidah. Kan ada tuh yang tablet rasanya ya ada yang jeruk, ada yang stroberi, ada yang anggur seperti itu ya. Nah, itu bisa kita pilih untuk tablet effervescent yang belum tentu kalau diformulasikan pada tablet konvensional itu bisa mendapatkan rasa yang sama. Selain itu, yang kedua, kita juga mendapatkan sensasi segar dari tablet effervescent karena tadi ada sumber asam dan sumber karbon dioksida. Di situ akan terbentuk nanti. Kalau bahasa minuman gitu ya, minuman itu bahasanya kayak kita ada sensasi sodanya di situ. Nah, mirip-mirip seperti itu. Astuti pernah minum tablet effervescent atau malah rutin? Enggak Ibu, Enggak ya, nggak suka. enggak Bu. Oke, berarti ini ya, makannya buah-buahan aja ya, lebih alami. Jarang Bu, Oke, ada lagi Astuti? Sudah cukup? cukup Ibu. Oke, terima kasih. Yang lain silakan.
Wah, banyak ini yang tanya. Silakan, ada Zila. Silakan Zila. Baik, Bu. Jadi izin bertanya untuk Uber Effervescent itu cara kerjanya gimana ya, Bu? Dibandingkan obat tablet biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tablet effervescent ini biasanya bekerjanya itu nanti di tidak langsung ke lambung, karena kalau ke lambung dia akan sensitif, karena biasanya yang sensitif nggak cocok, sorry, dia tidak cocok dengan yang sensitif terhadap asam. Jadi peruntukannya tidak bisa langsung ke lambung. Jadi nanti ini yang dituju adalah yang untuk absorpsi vitamin seperti itu biasanya ya. Jadi yang dan butuhnya itu reaksinya cepat gitu. Kalau untuk yang tablet effervescent, gitu Zila. Ya, terima kasih Zila. Oke, terima kasih semuanya untuk pembahasannya. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Nanti silahkan dikerjakan. Tugas ini nanti. Sorry. Ya, silahkan nanti kalian ngecek apa jurnal yang membahas tentang formulasi tablet effervescent ya. Kemudian nanti silahkan dibahas yang pertama adalah titik kritis apa yang terdapat dalam pembuatan tablet effervescent tersebut. Kemudian yang kedua, silakan dituliskan alur pembuatannya. Apakah ada yang berbeda? Apakah menggunakan metode granulasi kering, granulasi basah, atau kempal langsung. Kemudian nanti silakan dibahas permasalahan apa yang mungkin diangkat dari jurnal tersebut dan bagaimana kesimpulan atau hasilnya. Itu bisa kalian cek nanti di situ, ya. Silahkan nanti dikumpulkan di My Class, nanti paling lambat seminggu lagi ya. Nanti silahkan langsung dimasukkan ke dalam kolom yang sesuai. Nanti judulnya adalah tugas tablet effervescent. Nanti saya buatkan folder di situ. Baik, untuk tugas ini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu. Oke, terima kasih Sania. Mewakili yang lain ya. Terima kasih untuk semuanya untuk kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Bisa Terima nih. kasih, Bu.